Dan perempuan-perempuan kemudian banyak yang dirajam karena perempuan-perempuan ketika di kerangkeng dia berusaha memberontak. Dia pada akhirnya apa? Perempuan-perempuan Saudi tidak percaya dengan adanya Tuhan, jangankan agama. Dek pangeran, nah ini cak meture ini. Dek pangeran saos tak percaya. Kepada Allah pun dia tidak percaya. Sehingga apa? Orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan di Saudi, terutama kalangan perempuan, akhirnya memilih kabur dari Saudi. Jihadis-jihadis yang terlibat dalam perang di Suriah, yang terlibat dalam ISIS, hampir juga diisi, hampir setengahnya perempuan. Perempuan di sini bukan hanya pasukan penembak, tapi juga dianggap sebagai pelaku-pelaku jihad seksual. Nah ini jihad seksual guys, pelayanan seksual untuk kalangan jihadis tanpa nikah. Ini temuannya soheh, pengakuan dari berbagai FTF. FTF itu Foreign Terrorist Fighter, pejuang-pejuang kombatan. Nah mereka ini kemudian dihalalkan yang boleh digilir atas nama agama. Karena kejahatan atas nama agama akan selalu berkesan terhormat. Tolong dicatat nih. Dan mereka menyimplifikasi berbagai aturan-aturan agama karena dia menggunakan jubah-jubah kesalehan atas nama Tuhan, sehingga perzinahan pun dia halalkan. Ini sebentar lagi nih bisa jadi di Masjid Nabawi kalau ada maulidan, makin bingung orang Wahabi di Indonesia, makin kebingungan nanti. Ketika di sini Ustadz Wahabi mengatakan haram orang penjual kue yang menjual kue kepada orang Kristen yang mau merayakan Natal. Nggak berapa lama kemudian pemerintah kerajaan Arab Saudi menganjurkan silahkan orang Nasrani di Saudi untuk merayakan Natal, dan toko-toko kue di Riyadh, di Dammam dan di Al-Khobar menjual kue-kue Natal yang notabene pemiliknya orang Islam. Kebingungan lagi. Saya tantang kepada Khalid Basalamah, berani nggak memprotes kepada Raja Saudi? Nggak ada yang berani Pak, padahal mereka alumni Saudi semua, alumni Madinah, alumni Mekah. Nggak ada yang berani protes karena takut mereka takut kalau ke Saudi mereka bisa dipenggal itu kalau melawan raja. Dia itu udah betul-betul bukan penceramah Pak, dia Tuhan main YouTube sudah. Semua orang dihakimi, ini kafir, ini kufur, ini semua fasik, semua ajaran-ajarannya dihakimi, ajaran-ajaran orang lain sudah dihakimi semua oleh Abu Jawas yang jenggotnya segini itu. Kata Imam Ghazali, makin panjang jenggotnya otak manusia makin kecil, kata Imam Ghazali. Ini Imam Ghazali bukan saya. Nah ini loh apa yang ingin saya sampaikan ini, karena saya khusus untuk membahas soal Wahabi Salafi ini, karena ini adalah paham-paham ideologi transnasional yang berusaha masuk ke negara kita. Nanti kita lanjut tanya jawab. Yang berusaha masuk ke negara kita, yang kemudian berusaha menyasar NU, karena semua ideologi-ideologi transnasional ini tahu bahwa NU ini adalah perkat, bridging, jembatan antara kelompok nasionalis dan kelompok agama. NU ada di tengah-tengah sebagai pengusung asobiah yang sepakat dengan kesepakatan bersama yang bernama Pancasila ini, sehingga NU itu kemudian dianggap sebagai pasak utama dari negara ini. Karena NU adalah organisasi Islam terbesar di dunia dan di Indonesia yang siap dalam ajaran-ajarannya, yang siap untuk memberikan anjuran kepada penganutnya untuk hidup berdampingan dalam perbedaan apapun. Jihadis-jihadis yang terlibat dalam perang di Suriah, yang terlibat dalam ISIS, hampir juga diisi, hampir setengahnya perempuan. Perempuan di sini bukan hanya pasukan penembak, tapi juga dianggap sebagai pelaku-pelaku jihad seksual. Nah ini jihad seksual guys, pelayanan seksual untuk kalangan jihadis tanpa nikah. Ini temuannya soheh, pengakuan dari berbagai FTF. FTF itu Foreign Terrorist Fighter, pejuang-pejuang kombatan. Nah mereka ini kemudian dihalalkan yang boleh digilir atas nama agama, karena ini wilayah perang.
Tolong adik-adik sekalian, tolong dicatat, baik laki maupun perempuan, kejahatan atas nama agama akan selalu berkesan terhormat. Tolong dicatat nih. Dan mereka menyimplifikasi berbagai aturan-aturan agama karena dia menggunakan jubah-jubah kesalehan atas nama Tuhan, sehingga perzinahan pun dia halalkan. Nah ini ya adik-adik sekalian, nanti kalangan perempuan saya bela mati-matian. Saya berdiri, meskipun pendek saya berdiri. Saya Islah Bahrawi, secara pribadi saya anti poligami. Saya anti, pribadi loh ya, pribadi. Kalau ada bapak-bapak yang berani silakan ngaco. Lihat siapa yang berani berpoligami. Yang bapak-bapak tersenyum tapi kecewa Gus kayaknya Gus. Tertawa tapi agak kecewa kayaknya. Saya anti poligami karena apa? Karena buat saya mudorot. Keluarga saya pasti berantakan. Dan kenapa saya anti poligami? Bapak saya berpoligami, saya korbannya. Saya tidak mau anak saya jadi saya. Keluarga saya berantakan. Nah itu loh. Jadi kalau ada yang menganggap poligami itu maslahat, silahkan lakukan. Buat saya mudorot. Dan poligami ini adalah produk-produk fikih yang dihasilkan oleh kalangan laki-laki di bawah pemerintahan laki-laki, dan perempuan hanya menerima produk-produk fikih gelondongan dari kaum laki-laki. Jadi dibohongin atas nama fikih pun terima aja. Ini loh. Jadi apa yang harus dilakukan perempuan? Perempuan harus mencetak ahli-ahli fikih perempuan supaya kalian tidak dibodohi oleh produk-produk fikihnya laki-laki. Suaminya mau nikah lagi, kalau istrinya menolak, melarang, kamu akan masuk neraka. Ini produk pembohongan fikihnya kaum laki-laki. Kata siapa ini? Ada salah satu ahli fikih perempuan satu-satunya di dunia, seorang hafizah Quran 30 juz. Dia berasal dari Libanon, dia putranya seorang ulama. Nama ulama ini adalah Al-Hibri. Dia ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nama anaknya adalah Profesor Dr. Azizatul Hibri. Dia guru besar di Washington State University. Dia mengatakan perempuan hari ini hanya menerima produk buta dari produk-produk fikih yang dalam bahsul masailnya dihasilkan oleh semuanya ahli fikih perempuan, dibuat oleh pemerintahan yang didominasi oleh laki-laki, dan semuanya berangkat dari budaya-budaya patriarkal Arab. Budayanya laki-laki sangat dominan. Lalu produk fikih ini dihasilkan dari kelompok kaum laki-laki ini, sehingga perempuan ini kemudian sering dibohongi oleh fikih-fikih mengatasnamakan usul fikih. Ini kata Profesor Azizatul Hibri. Oke, secara tawabit perempuan harus menutup auratnya. Ini tidak boleh diganggu-gugat. Tapi keberdayaan mutaghayyirat bagi kalangan perempuan harus berdaya dalam sisi sosial, ekonomi, politik. Ini juga sama, harus punya keberdayaan termasuk dalam berketuhanan. Nah ini kata Profesor Azizatul Hibri. Karena apa? Menjadi perempuan atau laki-laki bukan pilihan manusia. Ini semuanya kehendak Allah. Maka kemudian tanpa harus melihat perbedaan jenis kelamin, semua manusia punya hak untuk berketuhanan yang sama. Nah ini tepuk tangan buat kalangan laki-laki. Laki-laki. Nah itu. Jadi artinya perempuan meskipun rentan untuk terpapar ajaran radikal ini, makanya perempuan harus berdaya. Perempuan-perempuan itu hari ini di Saudi sudah diberi kebebasan. Nah ini saya mau cerita soal Wahabi lagi. Ketika Wahabi memberlakukan Islam yang ajaran Islam yang sangat ketat dan diwujudkan dalam satu undang-undang negara dengan hukum hudud yang luar biasa brutalnya, mencuri dipotong tangan kanannya, pergelangannya, mencuri lagi dipotong tangan kirinya, mencuri lagi dipotong kakinya.
mencuri lagi dipotong kaki kirinya, sehingga semua orang kemudian dicacatkan secara sengaja, sehingga orang itu akhirnya apa? Menjadi pengemis di mana-mana. Oleh karena itu Sayyidina Umar pernah mengampuni seorang pencuri onta yang kelaparan. Karena kata Sayyidina Umar, hukuman yang ketat tidak bisa diberlakukan kepada orang kelaparan. Inilah kesalahan Sudan. Pada tahun 83 Sudan mengadopsi aturan Wahabi di bawah kepresidenan Presiden Ja'far Numeiri. Hukum hudud diperlakukan, dan kemudian orang-orang kelaparan ini kemudian mencuri semua dan dipotong tangannya satu persatu, hingga akhirnya Sudan menjadi pengekspor pengemis bertangan buntung terbesar di dunia. Ini Sudan. Jadi kalau orang-orang lapar itu jangan kasih aturan yang ketat. Saudi saja yang makmurnya setengah mati itu masih saja ada orang mencuri dan dipotong tangannya, yang sudah kaya sekalipun. Dan perempuan-perempuan kemudian banyak yang dirajam karena perempuan-perempuan ketika dikerangkeng dia berusaha memberontak. Dia pada akhirnya apa? Perempuan-perempuan Saudi tidak percaya dengan adanya Tuhan, jangankan agama. Dek pangeran, nah ini cak mesure ini. Dek pangeran saos tak percaya. Kepada Allah pun dia tidak percaya. Sehingga apa? Orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan di Saudi, terutama kalangan perempuan, akhirnya memilih kabur dari Saudi. Siapa saja mereka? Rana Ahmad, Rahaf Al-Kunun, Dina Ali Sahnun, Ajwa, Ayla, semuanya kabur dari Saudi. Lebih memilih untuk menjadi ateis. Kenapa? Hidupnya dikerangkeng di Saudi. Perempuan Saudi tidak boleh keluar rumah kalau tidak didampingi oleh mahram ketika itu. Sehingga apa? Perlawanan-perlawanan kalangan perempuan terhadap kerajaan Arab Saudi ini semakin menggelombang. Sebuah survei dari Gallup International mengatakan tahun 2018 5 dari 300 rakyat Saudi lebih memilih menjadi ateis. 5 dari 300. Dari 5 ini 4 perempuan, 1 laki-laki. Dan mengapa perempuan yang kemudian lebih memilih menjadi ateis, yang lebih memilih menjadi kafir? Karena perempuan ini selalu menjadi korban di Saudi. Oleh karena itulah kemudian pemerintahan Muhammad bin Salman mengubah semua itu dengan sasaran utama adalah memberikan kebebasan kepada kalangan perempuan sebagai langkah awal. Kalau tidak, pemberontak di Saudi itu adalah kalangan perempuan semua. Lalu kemudian hijab tidak diwajibkan, perempuan boleh nyetir, perempuan boleh bekerja, keluar rumah tidak perlu pakai mahram, keluar negeri juga tidak perlu pakai mahram, hanya cukup meminta izin saja kepada mahram. Kebijakan-kebijakan ini kemudian saya rasakan. Saya baru pulang umroh seminggu yang lalu. Lalu saya nginep sebentar di Jakarta, lalu saya bergerak ke Madura, bergerak ke Malang, habis ini Kalimantan Utara, lalu ke Jawa Tengah. Ramadan saya harus tapping di TVRI beberapa episode untuk kultum Ramadan, dan setelah Lebaran kemudian saya ke Rusia untuk memberikan paparan tentang apa sih Nahdlatul Ulama di Rusia. Nah, ini kemudian harus kita pahami bahwa Saudi pun sudah menyadari kesalahannya hari ini, bahwa aturan-aturan yang ketat ini pada akhirnya tidak bisa diberlakukan seiring dengan peradaban manusia. Pernyataan Muhammad bin Salman yang harus kita catat, kalau pemerintah Arab Saudi tetap menggunakan undang-undang dari aturan Muhammad bin Abdul Wahab hari ini, maka Saudi akan menjadi negara paling primitif di dunia ini. Karena apa-apa bid'ah, begini-begini bid'ah. Orang-orang Wahabi memaksa dengan pengakuannya sebagai ajaran yang paling otentik dengan ajaran Nabi, lalu mereka memaksa untuk mundur ke peradaban pada abad-abad awal, sehingga Saudi betul-betul ketinggalan kalau dibanding dengan negara Arab yang lain, belum dengan Indonesia. Saudi hari ini hasil risetnya Gallup International ya, bahwa orang Saudi pun anak muda umur 10 sampai 15 ditanya makamnya Rasulullah itu di mana, mereka nggak tahu. Ada yang menyebut Taif, ada yang menyebut ada di Tabuk, ada yang menyebut di Mekah. Ini makamnya Rasulullah. Ini anak muda Saudi. Kenapa? Kecintaan terhadap Nabi tidak dibangun dengan budaya-budaya yang mengakar,
Ini adalah efek dari mereka karena mereka mengharamkan maulid dan sebagainya. Kalau saya waktu kecil di Madura itu sudah diajari ketika bulan maulid itu, pas hari maulidnya itu keliling ke kampung-kampung, datang ke rumah-rumah itu untuk merayakan maulid. Karena apa? Kecintaan kepada Nabi dibangun dengan akar-akar budaya. Saudi mengharamkan itu, sehingga generasi Saudi hari ini betul-betul melenceng dari kecintaan-kecintaan terhadap Nabi. Dan hari ini semuanya dirubah. Ini sebentar lagi nih bisa jadi di Masjid Nabawi kalau ada maulidan, makin bingung orang Wahabi di Indonesia, makin kebingungan nanti. Ketika di sini Ustadz Wahabi mengatakan haram orang penjual kue yang menjual kue kepada orang Kristen yang mau merayakan Natal. Nggak berapa lama kemudian pemerintah kerajaan Arab Saudi menganjurkan silahkan orang Nasrani di Saudi untuk merayakan Natal, dan toko-toko kue di Riyadh, di Dammam dan di Al-Khobar menjual kue-kue Natal yang notabene pemiliknya orang Islam. Kebingungan lagi. Saya tantang kepada Khalid Basalamah, berani nggak memprotes kepada Raja Saudi? Nggak ada yang berani, Pak. Padahal mereka alumni Saudi semua, alumni Madinah, alumni Mekah. Nggak ada yang berani protes karena takut mereka. Mereka takut kalau ke Saudi mereka bisa dipenggal itu kalau melawan raja. Mereka orang Indonesia, tapi ketika mereka bersekolah itu kan dibayar oleh pemerintah kerajaan Saudi untuk beasiswa ke Arab Saudi. Dan ketika pulang ke Indonesia mereka diberi ransel-ransel ideologi untuk disebarkan di sini. Sementara ideologi yang hari ini mereka sebarkan di Indonesia bertolak belakang dengan kebijakan pemerintah Arab Saudi yang sekarang. Nggak ada yang berani ngelawan tuh. Malah mereka tetap aja mencaci maki Nahdlatul Ulama. Sementara kerajaan Arab Saudi yang hari ini jauh lebih liberal dari Nahdlatul Ulama, mereka nggak berani menyerang. Gitu loh. Di sini sebebas-bebasnya kita untuk melakukan intimasi sosial, Nahdlatul Ulama sampai hari ini menolak untuk mendirikan kasino di Indonesia. Saudi hari ini sudah membuat kasino, Pak, sedang membangun. Tapi apa? Yang dicaci maki oleh ulama-ulama Wahabi Salafi tetap NU, Pak, bukan Raja Saudi. Nah ini loh, anomali-anomali ini pada akhirnya sama seperti penganut komunis di Korea Utara. Ketika komunis sudah tumbang di Rusia, orang-orang Korea Utara makin jadi, Pak. Komunis di Rusia udah bubar, glasnost, perestroika sudah selesai. Orang Rusia sudah sepakat komunis ini ajaran yang udah nggak laku ini. Ini udah justru memundurkan peradaban manusia. Tapi penganut di hilirnya seperti Korea Utara makin jadi. Nah ini Wahabi sama, Pak. Di negara asalnya Wahabi sudah mulai dilunturkan sedikit demi sedikit, tapi di negara hilirnya, di Korea Utaranya Wahabi makin jadi. Indonesia ini, coba itu perhatikan. Dikit-dikit bina yang namanya Abu Jawas itu, dia itu udah betul-betul bukan penceramah, Pak. Dia Tuhan main YouTube sudah. Semua orang dihakimi. Ini kafir, ini kufur, ini semua fasik. Semua ajaran-ajarannya dihakimi, ajaran-ajaran orang lain sudah dihakimi semua oleh Abu Jawas. Yang jenggotnya segini itu. Kata Imam Ghazali, makin panjang jenggotnya otak manusia makin kecil, kata Imam Ghazali. Ini Imam Ghazali, bukan saya. Nah ini loh, apa yang ingin saya sampaikan ini, karena saya khusus untuk membahas soal Wahabi Salafi ini, karena ini adalah paham-paham ideologi transnasional yang berusaha masuk ke negara kita. Nanti kita lanjut tanya jawab. Yang berusaha masuk ke negara kita, yang kemudian berusaha menyasar NU, karena semua ideologi-ideologi transnasional ini tahu bahwa NU ini adalah perkat, bridging, jembatan antara kelompok nasionalis dan kelompok agama. NU ada di tengah-tengah sebagai pengusung asobiah yang sepakat dengan kesepakatan bersama yang bernama Pancasila ini, sehingga NU itu kemudian dianggap sebagai pasak utama dari negara ini. Karena NU adalah organisasi Islam terbesar di dunia dan di Indonesia yang siap dalam ajaran-ajarannya, yang siap untuk memberikan anjuran kepada penganutnya untuk hidup berdampingan dalam perbedaan apapun. Beda dalam status sosial, beda dalam status politik, bahkan siap berdampingan dengan orang-orang yang berbeda dalam keimanan. Hanya NU, Pak,